Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya kembali hadir ke hadapan sobat semua setelah vakum hampir 2 bulanan ya kalau nggak salah. Kali ini saya mengusung genre science. Temanya adalah bumi datar vs bumi bulat. Video ini belum akan menyampaikan argumen-argumen tentang bumi bulat ya, tapi lebih pada memetakan perbedaan dulu antara bumi bulat vs bumi datar. Ya insya Allah next video ya. Pemetaan ini perlu karena mungkin banyak yang belum tahu ya apa yang dimaksud dengan bumi datar. Mungkin banyak sobat yang baru dengar-dengar aja soal bumi datar, lalu merasa lucu atau bertanya-tanya ya. Misalnya kalau bumi itu datar, maka bumi harusnya selalu siang, nggak pernah malam. Kenapa? Karena mataharinya selalu di atas bumi ya. Terus kalau kita berjalan terus saja lurus, maka kita bisa sampai dong ke ujung dunia. Atau bagaimana dengan foto-foto satelit yang memperlihatkan bahwa bumi itu bulat, dan sebagainya dan sebagainya. Nah sebaliknya, kaum bumi datar juga banyak sekali mengajukan pertanyaan kepada kaum bumi bulat ya. Misalnya, kalau bumi itu bulat, kenapa air laut tidak pernah tumpah keluar? Atau kenapa orang-orang yang di kutub selatan tidak jatuh ke bawah? Atau misalnya lagi, kalau bumi itu berotasi, kenapa kita tidak merasa pusing dan tidak pernah kena terpaan angin, sementara kita naik motor atau roller coaster aja, angin yang menerpa wajah kita itu kenceng banget ya. Oh ya, for your information, kecepatan rotasi bumi di ekuator adalah 1670 km per jam ya kira-kira. Karena apa? Keliling bumi pada ekuator adalah 40.000 km. Satu kali rotasi membutuhkan waktu 24 jam. Jadi kecepatan rotasinya itu kira-kira 40.000 km bagi 24 jam. Ya sekitar 1667 km per jam ya. Nah, kecepatan ini semakin jauh dari ekuator itu semakin rendah kecepatannya ya. Karena kelilingnya tentu saja lebih kecil ya dibandingkan dengan ekuator. Nah, kecepatan 1667 km per jam ini itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara ya yang hanya 1200 km per jam. Inilah yang menjadi pertanyaan kaum FA. Kenapa bumi yang berotasi segitu cepatnya itu tidak kita rasakan sama sekali gitu ya. Ya jawabannya bukan hanya sekedar kecepatannya konstan ya. Kalau gerakannya lurus memang iya ya, kalau kecepatannya konstan kita nggak merasakan gerakan tersebut. Tapi ini kan gerakannya radial ya. Jadi mestinya kita merasakan gaya sentrifugal ya. Ya, tapi nanti kalau ada waktu aja ya, saya akan jelaskan insya Allah di next video, karena sekarang nggak cukup waktunya. Oke? Lalu ada lagi nih pertanyaan yang lucu. Jika bumi itu bulat dan berputar, maka untuk berpergian ke mancanegara, kita nggak perlu repot-repot naik pesawat terbang. Cukup kita melayang di udara dan berdiam di atas sana. Maka semua tempat di bumi ini akan berputar dan nyamperin kita. Nah, itu adalah sebagian pertanyaan dari masing-masing pihak. Nanti akan saya urai klarifikasi dari masing-masing pihak atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya kalau sempat ya. Yang jelas, sekarang saya akan memulainya dari pengenalan terlebih dulu. Oke, kita mulai ya. Sejak sekolah, kita diajarkan bahwa bumi itu bulat. Banyak fenomena alam yang menunjukkan itu. Antara lain, pergantian siang malam, gerhana bulan dan matahari, perubahan musim, dan lain sebagainya. Nah, di abad modern ini, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja pembuktiannya lebih ilmiah ya, teknis dan empiris. Ya seperti ilmu astronomi, oceanografi, geologi, ya, lalu teknologi satelit, ISS, teleskop, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih maju lagi. Teori bumi bulat sendiri sebenarnya pertama kali dikemukakan jauh sebelum adanya ilmu modern, yakni oleh filsuf Yunani bernama Pythagoras tahun 500 sebelum Masehi, yang kemudian diperkuat oleh filsuf lainnya bernama Aristoteles abad 330 sebelum Masehi. Ya, sebelum teori mereka, kosmologi kuno saat itu berpendapat bahwa bumi berbentuk datar. Nah, sejak era Pythagoras kemudian Aristoteles itulah pengetahuan tentang bumi bulat berkembang luas ya. Namun ketika itu Aristoteles berpendapat bahwa bumi itu dalam keadaan diam sebagai pusat alam semesta. Jadi planet-planet dan matahari itu mengitari bumi ya. Nah, teori ini disebut juga teori geosentris.
Nah, barulah pada abad 16, seorang ilmuwan di bidang astronomi, matematika, kedokteran, ekonomi, dan lain-lain, ngeri banget ilmunya ya, berkebangsaan Polandia bernama Nicolaus Copernicus yang hidup pada tahun 1473 sampai 1543, mengemukakan teori yang revolusioner, yakni teori heliosentris, yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat alam semesta, di mana bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Teorinya tersebut dituangkan dalam buku berjudul On the Revolutions of the Heavenly Spheres, yang mengenai perputaran bola-bola langit, itu artinya. Teori ini mementahkan teori geosentrismenya Aristoteles yang selama berabad-abad diyakini. Ya, tentu saja ini menjadi kontroversi luar biasa ya di zaman itu. Pada tahun 1604, seorang ilmuwan di bidang fisika, matematika, filsafat, dan astronomi lain bernama Galileo Galilei yang berkebangsaan Italia mendukung teori heliosentris, menentang teori Aristoteles tentang geosentris. Teorinya dituangkan dalam buku berjudul Dialogue Concerning of Two Chief World System. Ya, bukan hanya soal geosentris aja ya yang teori Aristoteles yang ditentang oleh Galileo, tapi juga kecepatan jatuh benda ke bumi ya. Aristoteles mengatakan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat ke bumi dibandingkan dengan benda yang lebih ringan. Nah, berdasarkan eksperimen Galileo, ternyata teori Aristoteles itu salah. Benda yang berat maupun yang ringan akan jatuh ke bumi dengan kecepatan yang sama. Yang membuatnya berbeda adalah gesekan udara ya. Jadi bila bulu ayam dan batu dijatuhkan di ruang terbuka secara bersama-sama dari ketinggian misalnya 5 meter, maka batu akan sampai ke bumi lebih dulu dibandingkan dengan bulu ayam. Bukan karena lebih berat ya, tapi karena gesekan udara dari bawah lebih kecil. Jika dijatuhkan di ruang hampa, maka keduanya akan sampai ke bumi dalam waktu yang bersamaan, karena dalam ruang hampa itu tidak ada gesekan udara ya. Ya, seperti yang sobat lihat di tayangan monitor ya. Maka teori Galileo Galilei terbukti benar. Ya, mungkin di sini ada sobat yang masih ingat ya pelajaran sekolah dulu bahwa rumus kecepatan jatuh sebuah benda adalah V sama dengan akar 2GH, di mana G adalah percepatan gravitasi yang besarnya adalah 9,8 meter per detik kuadrat, dan H adalah tinggi atau jarak benda tersebut dari permukaan bumi. Dalam rumus itu tidak ada massa ya, berarti massa memang tidak berpengaruh dalam kecepatan. Oke, sekarang kita beralih pada bumi datar. Bentuknya ceper seperti cakram ya, atau piringan yang dinaungi oleh kubah raksasa. Kosmografi bumi datar ini merupakan paradigma yang umumnya dipercayai oleh orang-orang pra-saintifik atau kebudayaan-kebudayaan kuno ya. Nah, di era modern teori bumi datar sebenarnya sudah banyak ditinggalkan, tapi kemudian dimunculkan kembali oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Samuel Rowbotham ya, tahun 1816 sampai 1884, berdasarkan penafsirannya terhadap ayat kitab sucinya. Ya, idenya ini kemudian dituangkan dalam buku 430 halaman berjudul Earth Not a Globe ya. Lalu dilanjutkan lagi oleh penerusnya, Lady Elizabeth Blount, yang kemudian menuangkan pandangannya itu dalam majalah The Earth Not a Globe Review. Ya, Lady kemudian mendirikan perkumpulan bumi datar dengan nama Universal Zetetic Society. Pada tahun 1956, Samuel Shenton mendirikan sebuah organisasi bernama International Flat Earth Society yang merupakan penerus dari Universal Society. Nah, tapi tidak lama kemudian satelit pertama dunia diluncurkan ya. Kemudian foto-foto satelit tersebut memperlihatkan bahwa bumi ternyata bulat. Nah, Shenton itu tidak terima ya, menolak kebenaran foto-foto tersebut dan mengatakan bahwa foto itu dengan mudah bisa memperdaya mata-mata yang tidak terlatih. Yaitu, nah itu adalah secuplik ya kilas balik tentang komunitas Flat Earth. Nah, di grup-grup sains yang saya ikuti ada sekian member yang disinyalir ateis.
ya itu adalah hak dia ya. Nah sayangnya kadang mereka itu suka nyinyir ya dengan kitab suci agama saya yang seolah memberikan ajaran sesat tentang bumi datar. Ya dungu banget itu ateis ya. Ya silakan sobat atau ateis itu simak lagi uraian saya beberapa menit yang lalu ya. Siapa penggagas komunitas bumi datar dan siapa pendiri organisasi internasional ya komunitas bumi datar, Flat Earth Society tadi. Di Indonesia sendiri, Dedengkot Flat Earth Society adalah bos Darling yang beragama non-muslim. Dialah yang membuat video sampai belasan seri FE01 tentang bumi datar yang sangat populer, yang sangat viral ya. Bos Darling itu bukan pria misterius ya, bukan rahasia, meski dia terkenal bukan pakai nama aslinya. Banyak kok yang tahu dia adalah seorang eksekutif keuangan yang bekerja atau bertempat tinggal ya di bilangan Cempaka Putih. Ya sayangnya video-video dia yang mengupas habis pandangannya dan argumennya tentang bumi datar itu hilang ya, di take down mungkin ya, entah dihapus oleh YouTube atau dihapus oleh pemiliknya. Wah padahal bagus ya untuk referensi bagi para komunitas FE. Ya saya juga butuh video-video itu untuk studi ya. Di Facebook memang ada kebijakan untuk memblokir setiap konten-konten yang berkoneksi dengan bumi datar ya, tapi saya nggak tahu kalau di YouTube ya. Mungkin itu alasan kenapa channel FE01 hilang ya semua setelah semua sempat bertahan selama bertahun-tahun. Oke, back to basic. Kembali saya menyayangkan para ateis yang dipikirannya itu hanya mencela satu agama ya, yaitu Islam. Kalau ada komunitas yang mengklaim bahwa pandangan bumi datar itu adalah berdasarkan kitab suci, ya maka itu adalah masalah penafsiran ya, bukan ranah saya untuk membahas dari sisi agama. Tapi yang pasti ilmuwan-ilmuwan dan ahli-ahli tafsir dalam agama saya sendiri sampai sekarang berbeda pendapat soal tafsir itu ya. Tapi tidak ada satu ayat pun yang saklek menyatakan bumi itu datar atau bulat. Perbedaan tafsir itu ada pada kata-kata hamparan ya pada beberapa ayat, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 22. Sebagian menafsirkan bahwa hamparan di sini berarti datar secara keseluruhan. Sebagian lagi menafsirkannya hamparan menurut ukuran manusia ya, karena di belakang kata hamparan terdapat kata bagimu ya. Sobat bisa lihat di layar ya, ada kata bagimu ya di belakang hamparan. Ya saya tentu saja setuju dengan penafsiran yang kedua ya. Saya sendiri kalau sholat datangnya kesiangan itu dapat tempat di jalanan ya, tidak terlalu rata ya, agak nanjak dan tengah jalannya itu melengkung ya. Nah lalu apakah saya salah kalau saya mengatakan bahwa saya menghamparkan sajadah di tengah jalanan, padahal jalan tersebut overallnya adalah nanjak dan melengkung ya. Tapi saya tidak mau bahas lebih jauh tentang ini, biarkan saja ini urusan para ulama untuk menafsirkannya. Sebagai bukti, pada abad 11 Masehi, Abu Raihan Al-Biruni atau yang dikenal dengan nama Al-Biruni, seorang ilmuwan di bidang matematika, fisika, dan astronomi yang beragama Islam yang hidup tanggal 4 September 973 sampai 13 Desember 1048, itu sudah mampu mengukur putaran keliling bumi secara akurat ya. Putaran keliling bumi artinya dalam pandangan dia bumi itu memang bulat ya. Nah satu lagi, Mike Hughes, salah seorang pentolan FE berkebangsaan Amerika Serikat, juga non-muslim ya. Dia sempat beberapa kali meluncurkan roket buatannya sendiri untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Sayangnya pada tanggal 22 Februari 2020 Dedengkot FE ini akhirnya tewas ketika mencoba peluncuran roket buatannya sendiri, di mana dia ikut di dalamnya. FE Society pun berduka ya setelah kehilangan salah satu pentolannya. Oke, back to basic ya. Pada video kali ini, bumi bulat vs bumi datar edisi pertama ini, saya hanya akan memetakan perbandingan antara bumi datar vs bumi bulat ya. Jadi belum banyak memberikan argumen ataupun komentar ya, atau kritikan apapun ya. Detailnya mungkin in the next video ya. Ya silahkan saja kalau sobat mau berkomentar ya, tapi pada faktanya video-video saya itu nggak pernah ada komentar ya. Oke, kita mulai. Perbedaan pertama, bentuk bumi, yaitu perbedaan yang paling fundamental ya. Globe Earth atau GA
itu bentuk bumi adalah bulat. Ini karena gaya gravitasi bekerja ke semua arah ya. Jadi dengan demikian gravitasi akan menarik semua materi dari segala arah dengan besar gaya yang sama ya, sehingga bentuknya bulat ya. Sementara bagi Fe, bentuk bumi adalah seperti piringan atau cakram yang berkubah di atasnya ya. Ya seperti tadi dari singgung ya. Di mana pusat cakram adalah kutub utara dan sekeliling piringan adalah dinding es raksasa dengan tinggi sekitar 30-40 meter yang oleh Ge merupakan kutub selatan ya. Jadi ekivalennya ya sobat bisa lihat di layar adalah sebagai berikut. Ekuator alias khatulistiwa bagi Ge adalah jari-jari median antara kutub utara dan keliling piringan bagi Fe ya, yaitu yang warnanya merah ya. Sementara kutub utara bagi Ge adalah pusat lingkaran bumi bagi Fe, yaitu yang warnanya kuning ya. Kemudian kutub selatan bagi Ge adalah tepi lingkaran bumi bagi Fe, yaitu warnanya hijau ya. Oke, sekarang saya mau bahas frequently asked question alias pertanyaan yang sering diajukan. Mungkin banyak GE yang bertanya, kalau benar bumi itu datar, berarti kalau kita bergerak lurus terus akan sampai ke tepi bumi dong. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Definisi lurus itu seperti apa sih? Kita mengatakan lurus karena kita menarik garisnya kan di layar monitor atau di peta di atas kertas ya, yang notabene merupakan objek dua dimensi. Namun aktualnya dalam sebuah perjalanan di muka bumi ini tidak demikian ya. Baik Ge maupun Fe itu sama-sama menggunakan navigasi kompas yang selalu menunjuk ke arah utara ya. Ya sobat pasti masih ingat ya bahwa dari utara ke barat sudutnya 90 derajat ya, counterclockwise alias berlawanan jarum jam. Dari utara ke selatan adalah 180 derajat. Dari utara ke timur adalah 270 derajat counterclockwise alias 90 derajat clockwise ya, alias arah jarum jam. Misalnya posisi kita sekarang ada di kota Khatulistiwa, lalu kita ingin melakukan perjalanan ke arah barat, maka sudah jelas ya berdasarkan kompas arah perjalanan kita itu harus selalu menunjuk 90 derajat counterclockwise terhadap utara. Itu yang harus dijaga. Oke, sekarang kita coba hitung ya sob. Andai kita tetap memaksakan melakukan perjalanan lurus versi monitor ya, bagaimana implementasinya di dunia nyata. Nah sobat bisa lihat dari gambar ya, jelas bahwa Anda harus menyimpang dari utara itu dengan besar simpangan yang makin besar dari waktu ke waktu. Jadi kalau sobat ingin ke tepi bumi versi Fe, maka arah yang harus dituju adalah selatan berdasarkan kompas ya, karena kembali lagi pada penjelasan sebelumnya, yang disebut oleh Fe sebagai keliling bumi alias tepi bumi itu adalah selatan ya bagi Ge. Di titik manapun ya, itu arahnya selalu selatan ya, selatan kompas. Tapi faktanya sudah banyak kok ekspedisi ke arah kutub selatan alias ke tepi bumi versi Fe ya. Sebut saja tahun 1911 ya, ada Roald Amundsen ya dan Robert Scott ya. Abad-abad sebelumnya juga sudah banyak ya, sebut saja James Cook, Edmund Halley, Ferdinand Magellan dan lain sebagainya ya, yang semuanya dilakukan sebelum abad 19 ya. Banyak pangkalan atau stasiun penelitian yang sudah berdiri di sana, misalnya milik Rusia, Amerika Serikat ya, dan banyak negara yang mengklaim teritorialnya di sana ya, sebut saja Prancis, Inggris, Norwegia, New Zealand, Australia, Argentina, dan Chili. Tapi sampai sejauh ini tidak satupun dari mereka yang secara resmi bicara tentang ujung dunia. Penganut Fe percaya bahwa sepanjang kutub selatan itu merupakan tembok-tembok es raksasa setinggi 30-40 meter yang dijaga ketat oleh armada konspirasi global pimpinan Amerika Serikat yang tidak mengizinkan siapapun untuk melewatinya. Menurut Fe, di balik tembok raksasa itu ada rahasia besar yang disembunyikan oleh konspirasi global, karena kutub selatan dianggap memiliki kandungan alam yang luar biasa besar. Wallahu alam. Out of topic sebentar ya sobat. Tahukah sobat,
kenapa penerbangan umum tidak boleh melewati kutub selatan? Ya, karena cuaca di sana sangat ekstrim, paling ekstrim sedunia ya. Bisa mencapai 80 derajat Celcius di bawah nol. Jadi, jika misalnya pesawat mengalami gangguan saat melintas, itu tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan darurat ya. Selain karena cuacanya yang ekstrim, juga karena konturnya itu merupakan pegunungan. Tapi terus saya bertanya-tanya nih, kalau memang itu adalah alasannya, kenapa tidak ada yang nyoba pakai drone saja ya untuk melintasi kutub selatan hingga tembus ke seberang ya? Tapi memang nggak mungkin, deng. Karena menurut Google Earth ya, diameter terpendek kutub Antartika itu sekitar 4.000 atau 5.000 km. Sementara drone tercanggih yang saya tahu itu daya jelajahnya paling jauh hanya 10 kilometeran ya, dengan usia baterai hanya 34 menit saja. Pelarangan terbang pesawat komersial terjadi juga di kutub utara. Bedanya di sini bukan karena cuaca yang ekstrim, melainkan karena kuatnya medan magnet ya, sehingga bisa menyebabkan kacaunya kompas pesawat. Pesawat bisa mendarat atau menuju ke arah yang salah. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang giliran pertanyaan dari kubu seberang, dari penganut FE. Jika bumi itu bulat, kenapa pesawat yang bergerak lurus tidak pernah keluar angkasa? Ya, ini lagi-lagi kasusnya seperti tadi ya. Anda mendefinisikan garis lurus dengan referensi bidang 2 dimensi, yakni di atas selai kertas atau layar monitor ya, seperti terlihat di layar. Padahal faktanya, dalam melakukan penerbangan, pesawat terbang itu menggunakan navigasi ketinggian pesawat terhadap bumi dengan menggunakan alat yang disebut altimeter, yaitu sebuah alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut, misalnya 1000 feet, 2000 feet, dan lain sebagainya. Ya, tentu saja pesawat akan selalu terbang mengikuti kontur lingkungan bumi ya. Tapi sebenarnya penjelajahan keluar bumi sudah sering kok dilakukan. Dunia internasional juga punya stasiun luar angkasa gabungan dari beberapa negara ya, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa, yang dinamakan ISS atau International Space Station. Selain juga satelit-satelit GPS, teleskop Hubble yang banyak menghasilkan citra bumi maupun citra alam semesta dari orbit di luar angkasa. Tapi sayangnya kaum FE tidak percaya ya dengan keberadaan satelit-satelit, pesawat ulang-alik maupun citra-citra yang dihasilkan oleh teleskop luar angkasa, sehingga sampai sekarang belum ada bukti otentik dari kaum GE yang bisa dipercaya oleh kaum FE. Mereka menganggap bahwa semua citra itu adalah hasil CGI atau Computer Generated Imagery, pencitraan hasil komputer. Ya, mungkin memang ya sebagian ada yang hasil CGI ya, tapi sebagian besar lainnya tidak ya, real, khususnya yang dihasilkan oleh teleskop Hubble ya, citra alam semesta. Oke sobat, saya baru saja menyelesaikan satu saja perbedaan antara FE dan GE, yaitu bentuk bumi. Masih banyak perbedaan lainnya yang ingin saya paparkan, misalnya tentang foto-foto CGI tadi, kemudian gravitasi, kubah raksasanya FE, static geostationary, orbit matahari dan bulan, dan lain sebagainya. Tapi sayang, sepertinya waktunya tidak cukup ya. Dengan demikian, saya akan sambung saja pada edisi Bumi Bulat vs Bumi Datar berikutnya, insya Allah ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.